Papua tak pernah benar-benar diam di balik hutan lebat dan tanah merahnya yang subur, tersimpan luka yang sudah menganga terlalu lama. Ketika tambang nikel yang menjadi sumber kekayaan negeri justru berubah jadi ladang pembantaian dan prajurit-prajurit terbaik gugur tanpa nama, satu pertanyaan pun muncul di benak rakyat. Siapa sebenarnya musuh kita? Dan kenapa justru mereka yang berseragam sendiri yang dibungkam? Langit Papua hari itu tampak tenang, seolah tak tahu bahwa di bawahnya, tanah akan kembali bersimbah darah. Di antara hutan lebat dan tebing-tebing cadas pegunungan Sudirman, tambang nikel terbesar di Mimika berdengung seperti sarang lebah. Ratusan alat berat bergerak lincah, mengeruk isi bumi tanpa henti. Para pekerja, baik lokal maupun asing, berhelm kuning dan rompi oranye, fokus pada tugas masing-masing. Tak ada yang menyangka, dalam waktu kurang dari 2 jam, tempat itu akan berubah menjadi neraka. Hari itu, sekitar pukul 8 pagi waktu Papua, suara tembakan pertama terdengar dari sisi barat tambang. Seorang petugas keamanan yang tengah berjaga di pos pantau mendadak tersungkur. Pelurunya menembus dada tepat di jantung. Darah menyembur, membasahi kerah seragamnya yang lusuh. Tembakan, ada tembakan, teriak salah satu operator dari dalam kantor pusat tambang. Sirene darurat langsung meraung, tapi sudah terlambat. Dari balik hutan, puluhan pria bersenjata lengkap berseragam lorang hutan, tapi dengan ikat kepala merah muncul serentak. Mereka menyerbu dengan formasi militer yang tak lazim. Ada yang mengapit, ada yang menyebar, dan sebagian masuk ke dalam ruang kontrol. Mereka bukan sekadar kelompok liar. Mereka terlatih. OPM menyerang. Jerit salah satu pekerja lokal sambil berlari meninggalkan ekskavatornya. Beberapa pekerja mencoba melarikan diri, tapi jalan keluar sudah dikepung. Ledakan granat rakitan memecahkan kaca gedung kontrol. Kepanikan pecah seperti api menyambar jerami. Para pekerja asing menjerit dalam bahasa mereka masing-masing Inggris, Mandarin, bahkan Rusia. Tapi OPM tak peduli. Mereka menembak siapapun yang melawan. Tak ada ampun. Bahkan seorang teknisi muda asal Manado yang hanya mencoba mengangkat tangannya malah ditembak di kepala. Otaknya berhamburan di lantai ruang mesin. Darah mulai menggenang. Bau mesiu bercampur amis besi memenuhi udara. Di pusat kendali utama, seorang pria bertubuh tegap dengan wajah separuh ditutupi kain merah memberi aba-aba. Jangan habiskan semua. Sandera mereka. Kita butuh mereka buat tuntutan. Namanya Matias Wenda. Bukan nama asing di telinga aparat keamanan Papua. Ia adalah komandan lapangan OPM paling brutal dalam 2 tahun terakhir. Dikenal tak punya belas kasihan, tapi kali ini, ia punya rencana lebih besar dari sekadar menembak mati. Kunci akses semua ruangan, hancurkan tower sinyal. Siapkan kamera untuk siaran langsung. Perintah Matias dengan nada tegas. Beberapa anak buahnya langsung bergerak cepat. Dalam hitungan menit, komunikasi tambang diputus total. Tak ada sinyal, tak ada internet, tak ada GPS. Dunia luar tak tahu apa yang sedang terjadi. Sementara itu, di ruang bawah tanah yang biasa digunakan untuk penyimpanan bahan kimia dan peralatan eksplorasi, puluhan pekerja disekap. Tangan mereka diikat, mulut dilakban. Suara tangis terdengar dari seorang wanita muda berkewarganegaraan Jerman. Ia baru 2 minggu magang di tambang itu. Kini, ia harus menyaksikan kekejaman tak masuk akal. Dengan nyawa di ujung tanduk, kita sudah kuasai tambang ini. Kirim video ke Jakarta. Bilang kalau mereka mau para sandera selamat, tarik semua pasukan TNI dari Papua, dan buka jalur negosiasi. Suara Matias menggema melalui radio militan. Salah satu militan tertawa sambil menendang tubuh seorang pria tua yang sudah sekarat. TNI, mereka pikir mereka kuat. Sekarang kita yang pegang nadi ekonomi Indonesia. Ya, tambang ini bukan tambang biasa. Cadangan nikel di dalamnya diperkirakan senilai triliunan rupiah. Bahkan negara-negara besar seperti Amerika dan Cina ikut berinvestasi secara tidak langsung. Hasil tambang dari sini digunakan untuk produksi baterai mobil listrik, pesawat tempur, hingga satelit. Kini, nadi itu dikuasai pemberontak. Di tempat lain sekitar 200 km dari lokasi kejadian, pangkalan militer khusus di Timika menerima sinyal SOS singkat. Hanya beberapa detik sebelum tower komunikasi dihancurkan. Mayor Andika,
Komandan Operasi Wilayah langsung menggelar rapat darurat. Kita punya krisis besar. Ini bukan penyerangan biasa. Mereka menyerang titik ekonomi nasional. Dan ini bisa jadi permainan orang besar, katanya dingin sambil melempar berkas laporan ke atas meja. Salah satu perwira muda yang duduk di sisi kiri Letnan II Rama menatap layar dengan mata menyipit. Pak, ini bukan gaya tempur UPM biasanya. Formasi, peralatan, bola. Seperti ada pelatihan luar negeri di balik ini semua. Saya minta izin untuk turun langsung menyusup dari sisi utara tambang. Mereka pasti belum jaga jalur itu. Mayor Andika menatapnya lama. Kau masih muda, Letnan. Tapi saya suka instingmu. Bawa tim kecil. Operasi ini rahasia. Bahkan kementerian belum tahu penuh soal situasi ini. Siap, Pak. Malam itu, dari balik bayang-bayang hutan Papua yang gelap dan dingin, tim kecil berjumlah 8 orang dipimpin oleh Letda Rama mulai bergerak. Tak ada sorotan kamera. Tak ada tepuk tangan, hanya doa dalam hati dan tekad untuk menyelamatkan yang tertawan atau gugur sebagai prajurit yang tak dikenal. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekadar kelompok separatis, tapi cengkeraman hitam dari kekuatan global yang jauh lebih kejam dari peluru keserakahan manusia. Dan di tanah yang kaya ini, darah akan terus mengalir sampai kebenaran menang atau semuanya tenggelam bersama nikel yang terus dikeruk dari perut bumi. Hujan turun rintik-rintik malam itu, membasahi dedaunan dan tanah merah Papua yang keras. Langit menghitam pekat, seolah tahu bahwa darah baru saja mengalir di tambang nikel terbesar negeri ini. Dari kejauhan, kilatan petir menyambar puncak bukit, menggetarkan suasana. Di sebuah pos militer kecil yang tersembunyi di pinggiran Timika, suara sepatu Lars berpadu dengan derit pelatuk senjata. 8 prajurit pilihan bersenjata lengkap berdiri dalam barisan senyap, mata mereka tajam, siap menembus malam dan maut. Di depan mereka, berdiri sosok muda berpakaian lorang hutan. Wajahnya tegas, tapi sorot matanya memendam ribuan beban. Letnan II Rama, dengar baik-baik, ini bukan misi biasa. Suara Rama memecah keheningan malam. Kita bukan sekadar menyusup. Kita menyelamatkan nyawa, menjaga nadi bangsa, dan membongkar apa yang selama ini disembunyikan dari rakyat. Tidak ada sorotan media, tidak ada pujian, tidak ada medali. Kalau gugur, nama kita takkan tertulis di berita manapun. Tapi saya percaya, kalian adalah tentara sejati. 8 prajurit itu tak menjawab, tapi sorot mata mereka cukup untuk menjawab semua perintah. Mereka siap mati malam ini. Berangkat, dengan membawa perlengkapan minimum, mereka bergerak menembus hutan dari jalur utara. Jalur itu tidak dikenal, tidak ada dalam peta resmi. Hanya Rama yang tahu dari informasi lama yang ia dapat saat pernah latihan tempur survival di wilayah ini. Jalur sempit yang memutar, menembus rawa dan tebing, menuju ke sisi barat tambang tempat yang kemungkinan belum dijaga ketat oleh UPM. Sementara itu, di dalam markas pertahanan militer wilayah Papua, Mayor Andika terus memantau melalui layar satelit. Sayangnya, koneksi dengan tambang sudah sepenuhnya terputus. Hanya satu citra terakhir yang tertangkap, asap hitam tebal membubung dari tengah lokasi pengeboran, dan sosok-sosok bersenjata berkeliaran di atas tanah yang dulu dikuasai negara. Di balik layar, seorang staf intelijen wanita berbisik pelan, "Mayor, ada siaran langsung dari akun gelap di dark web. Mereka menunjukkan para sandera. Dan satu pesan utama, jika dalam waktu 3 hari tidak ada negosiasi, mereka akan mulai eksekusi satu persatu." Mayor Andika mengepalkan tinjunya. "Sampaikan ke Jakarta, ini bukan sekadar serangan, ini pernyataan perang ekonomi. Tapi jangan bocorkan operasi Rama. Kalau sampai bocor, saya pastikan kita akan berperang bukan hanya dengan separatis, tapi juga dengan para pengkhianat berkemeja rapi di balik meja." Di dalam hutan, tim Rama bergerak tanpa suara. Mereka berjalan dalam formasi zigzag, mata terus waspada, telinga tajam menangkap setiap suara ranting patah atau burung terbang mendadak. Mereka tahu, OPM bukan lagi gerilyawan tradisional. Dari cara mereka menyerang tambang, sudah jelas mereka punya taktik dan informasi. Jangan pakai radio, pakai kode tangan saja.
Jaga posisi. Fokus. Bisik Rama ke salah satu anggota timnya, Sersan Darto, yang menjadi penjejak-jejak. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sesuatu yang membuat semua berhenti. Jejak kaki sepatu militer, berukuran besar, dan jumlahnya lebih dari 2 lusin. Darto mengangguk pelan, lalu berbisik, "Ini bukan sepatu tempur UPM biasa. Ini seperti sepatu tentara luar negeri. Bahan kulit sintetis, bukan lokal." Rama langsung menoleh. Wajahnya menegang. Kita diawasi. OPM tidak sendiri. Tiba-tiba, klik, suara kecil tapi mematikan. Salah satu prajurit yang berada di sisi kanan Pratu Wahyu tak sengaja memijak alat sensor kabel. Mata mereka langsung membelalak. Tanah ini ditanami ranjau kabel. Mundur pelan-pelan. Jangan bergerak, tapi sudah terlambat. Bio amen. Ledakan memekakan telinga menghancurkan kesunyian hutan. Pratu Wahyu terpental sejauh 2 meter. Tubuhnya terbakar, serpihan besi menancap di dada dan wajahnya. Ia menggeliat, mengerang. Darah mengucur deras dari mulutnya. "Wahyu, tahan, tahan." Rama berlari sambil membuka ransel medis, menekan luka dengan kain. "Tapi, lupakan saya, Letnan. Lanjutkan misi. Jangan biarkan darah saya sia-sia." Wahyu berbisik pelan, lalu napasnya terhenti di pelukan komandannya. Rama menunduk, lalu menutup mata prajuritnya dengan tangan gemetar. Wajahnya keras, tapi matanya basah. Ini baru awal, dan mereka sudah kehilangan satu. Sisa tim bergerak cepat, meninggalkan jenazah di balik semak, disamarkan dengan dedaunan dan batu. Mereka tak punya waktu mengubur, tak punya waktu berduka. Mereka harus masuk ke dalam tambang sebelum fajar. Menjelang tengah malam, mereka berhasil mencapai bibir tambang dari sisi barat. Dari balik semak, Rama mengintip dengan teropong malam. Pemandangan di hadapannya membuat darahnya mendidih. Di tengah lapangan terbuka tambang, 20 lebih sandera duduk terikat dalam lingkaran. Di depan mereka, pria bersenjata menari-nari sambil mengangkat senapan. Dan kamera drone berputar mengitari kepala mereka. Siaran ancaman sedang direkam, tapi ada yang lebih mengejutkan. Di dekat ruang kontrol utama, Rama melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan muncul di wilayah separatis. Sosok asing berpakaian serba hitam, bertubuh tinggi besar, membawa senapan laras panjang berlogo asing dan di bahunya tergantung bendera kecil. Bukan Indonesia, bukan Papua, tapi bendera Amerika. "Apa yang kalian lakukan di sini?" bisik Rama penuh amarah. "Ini bukan lagi konflik lokal, ini konspirasi tingkat global." Dan dari titik ini, Rama tahu, misi penyelamatan telah berubah. Mereka tidak hanya harus menyelamatkan sandera, tapi juga membongkar siapa dalang sebenarnya di balik darah nikel Papua. Meski harus mengorbankan nyawa lebih banyak lagi. Angin malam membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Dari balik kabut tipis di lereng tambang, Leta Rama dan timnya berjongkok di balik semak berduri. Mata mereka tak lepas dari pergerakan musuh di kejauhan. Setiap langkah yang mereka ambil kini bukan hanya soal strategi, tapi tentang hidup atau mati. "Sersan Darto, kau yakin ini jalur masuk paling aman?" bisik Rama tanpa menoleh. "Iya, Letnan, tapi jalur ini licin, terjal, sisi tebing curam. Tapi kalau kita berhasil, kita bisa sampai ke terowongan bawah tambang tanpa terdeteksi." "Baik, kita tunggu 1 jam lagi. Tunggu patroli musuh lewat. Kita bergerak saat mereka ganti shift." Semua mengangguk pelan. Wajah mereka keras, tapi lelah dan tegang tak bisa disembunyikan. Kehilangan Pratu Wahyu masih meninggalkan luka mendalam. Tapi mereka tahu, berlama-lama dalam duka hanya akan membuka peluang maut. Tak jauh dari mereka, di dalam pos darurat yang dibangun OPM, Matias Wenda berdiri di depan layar monitor. Di belakangnya, 2 pria asing bertubuh tinggi besar berbicara dalam bahasa Inggris. Wajah mereka dingin, ekspresi mereka datar. Mereka bukan tentara, tapi dari cara mereka bergerak dan bicara, jelas mereka pernah berada di zona konflik mungkin lebih dari 1. "You promised to hold the site for at least a week, Mr. Wenda. We need the satellite uplink secured," ucap salah satu pria asing itu. Suaranya berat, penuh tekanan.
Matias menoleh pelan. Wajahnya terlihat tidak suka diatur. Saya sudah bilang, tentara Indonesia pasti akan datang. Dan kalau kalian tidak segera kirim senjata tambahan, kita semua akan mati di sini. That's not our problem. You started this war. We're only here for the minerals. You got your guns. Now keep your word. Matias mengertakkan giginya. Ia tahu ia sedang bermain api. Tapi demi kemerdekaan yang selama ini ia perjuangkan, ia rela bersekutu dengan setan. Sementara itu, Rama dan timnya mulai bergerak. Jalur sempit di antara tebing dan hutan yang mereka lintasi seperti ujian mental. Langkah sedikit saja bisa membuat mereka tergelincir ke jurang. Tiba-tiba, krak, ranting patah. Semua prajurit berhenti seketika. Mata Rama menyapu sekitar. Tak ada suara, tak ada hembusan, hanya diam yang mencekam. Ses, semua tiarap, ada yang mengintai. Mereka menempel ke tanah. Jantung Rama berdetak cepat. Ia tahu perasaan ini instingnya berbicara. Lalu, dari balik pohon besar, bayangan hitam bergerak cepat. Sebuah anak panah meluncur ke arah mereka menancap tepat di batang pohon di sebelah Rama. Kontak depan, teriak Sersan Darto. Tembakan dilepaskan, tapi tak ada balasan. Hutan kembali sunyi. Bukan OPM, ini penjejak. Mereka mengawasi kita sejak tadi. Tapi kenapa pakai panah, bukan senjata api? Mereka bukan untuk membunuh, Letnan. Mereka ingin tahu posisi kita. Mereka sedang memancing, ujar Darto cepat. Rama sadar, ini perang psikologis. Mereka diincar, bukan untuk dibunuh langsung, tapi dipermainkan. Kita harus cepat. Mereka sudah tahu kita ada di sini. Terowongan bawah tanah jadi satu-satunya harapan. Setelah perjalanan melelahkan selama 3 jam, tim Rama akhirnya tiba di celah sempit di kaki bukit jalan, masuk ke saluran tua tambang yang sudah tak digunakan. Pintu logamnya berkarat, hampir tertutup lumut. Tapi begitu dibuka, udara dari dalam langsung menerpa wajah mereka dingin, lembab, dan penuh bau besi tua. Mereka masuk satu persatu. Senter kepala dinyalakan. Suara sepatu menjejak genangan air kecil yang menggenang di lantai. Kita harus hati-hati. Bisa jadi ada jebakan, bisik Rama. Tiba-tiba, di dalam lorong gelap itu, terdengar suara. Isakan. Semua berhenti. Siapa itu? Tanya Rama dengan suara tertahan. Darto melangkah lebih dulu, mengangkat senjata ke arah sumber suara. Lalu, mereka melihatnya. Seorang pria tua pekerja tambang lokal tergeletak di sisi lorong. Wajahnya pucat, kakinya penuh luka. Tapi yang mengejutkan adalah tato di lengannya simbol OPM. Dia bukan pekerja biasa. Dia mata-mata yang ditinggal mati. Tapi, kenapa ia menangis? Pria itu membuka matanya perlahan. Suaranya lemah, hampir tak terdengar. Kalian, bukan mereka. Kami dari TNI. Siapa kamu? Saya dulu OPM, tapi saya sadar, mereka bukan lagi berjuang buat Papua. Mereka sekarang dijual ke orang luar, ke asing, semua demi uang, demi tambang ini, ucapnya sambil terbatuk darah. Mereka pakai warga lokal sebagai tameng. Anak-anak pun mereka sekap. Mereka bilang, ini perjuangan, padahal ini pembantaian. Rama menunduk, hatinya terbakar. Ini bukan lagi perang untuk kemerdekaan. Ini adalah perang kotor penuh kebohongan yang dikendalikan dari luar. Di mana Sandera ditahan? Di ruang bawah, di lorong timur. Tapi hati-hati, ada pria asing. Mereka punya senjata yang bisa tembak dari balik tembok. Mereka bukan manusia biasa. Dan sebelum bisa berkata lebih, pria itu meregang nyawa. Di pangkuan tentara yang pernah ia lawan. Dari lorong itu, Rama melihat cahaya di kejauhan kemilau lampu listrik tambang yang masih menyala sebagian. Mereka makin dekat ke pusat operasi OPM. Tapi kini, satu hal sudah pasti, ini bukan lagi misi militer. Ini adalah misi untuk membongkar konspirasi yang telah menanam racun di jantung Papua. Dan hutan, bukan lagi sekadar medan tempur. Hutan ini menyimpan rahasia, pengkhianatan, dan darah dari masa lalu yang siap tumpah kembali. Lorong tua itu dingin, basah,
dan berbau logam berkarat. Setiap langkah Rama dan timnya menggema lirih, seperti menantang mat yang menyambut di ujung kegelapan. Udara terasa berat, bukan hanya karena kurangnya oksigen, tapi karena ketegangan yang menempel di dada setiap prajurit. Mereka tahu dari sinilah segalanya akan dimulai. Kita tinggal 100 meter lagi dari lorong timur. Di balik dinding itu, ruang kontrol utama berada. Bisik Sersan Darto menunjuk peta kasar yang mereka temukan dari jasad mata-mata tadi. Rama mengangguk. Kita tetap dalam formasi. Fokus pada misi utama, menyelamatkan Sandera. Tapi jika kalian menemukan bukti keterlibatan pihak luar, ambil semuanya. Kita bawa pulang kebenaran. Di lorong sempit itu, tak ada suara lain selain deru napas. Tapi tiba-tiba, bip, bip. Suara elektronik pelan terdengar dari ransel Komandan Sandi operator komunikasi tim. Semua sontak berhenti. Apa itu? Tanya Rama cepat. Sandi membuka tasnya. Di dalamnya, sebuah perangkat pemindai sinyal menyala pelan. Cahaya hijau di ujungnya berkedip cepat. Letnan, kita menangkap sinyal gelombang pendek, sangat kuat. Ada radio frekuensi tinggi di dekat sini. Tapi anehnya, bukan dari perangkat milik UPM. Ini seperti perangkat taktis luar negeri. Rama menyipitkan mata. Kau bisa buka kanalnya. Sandi mulai menyetel pemindai, menyambungkannya ke headset kecil. Dan suara itu mulai terdengar. Alpha One, laporan posisi. Drone aktif di sektor Delta 5. Tim Bravo berjaga di perimeter. Komando tetap menunggu instruksi dari Phoenix. Bahasa Inggris. Jelas, bersih, tapi bukan logat Inggris biasa. Ini suara dengan dialek militer, profesional. Dan yang mengejutkan, Phoenix, itu kode sandi CIA. Gumam Sersan Darto pelan, wajahnya pucat. Rama mencengkeram headset itu, mendengarkan dengan rahang mengeras. Ini gila, mereka benar-benar ada di sini. Amerika, atau siapapun mereka. Mereka ada di balik semua ini. Mereka menyuplai OPM, bahkan ikut mengatur operasi. Letnan, kita harus segera kabur. Kalau mereka tahu kita menyadap sinyal mereka, mereka pasti buru kita. Tidak. Kita harus masuk lebih dalam. Aku butuh rekaman suara ini. Aku butuh bukti. Bangsa ini harus tahu apa yang sedang terjadi di tanah kita. Sementara itu, di dalam ruang kontrol tambang, Matias Wenda berjalan bolak-balik. Matanya tajam, wajahnya keras. Ia tahu operasi ini terlalu besar untuk dikendalikan. Tapi ia sudah terlanjur masuk terlalu dalam. Kita kehilangan 2 mata-mata. Ada tim TNI yang sudah menyusup, kata seorang militan sambil memperlihatkan kamera pengintai yang menyorot lorong utara. Matias menoleh cepat. Bunuh mereka? Jangan tunggu mereka masuk. Kirim drone pemburu dan pasang jebakan listrik di pintu lorong. Sementara militan OPM sibuk menjalankan perintah, 2 pria asing di sudut ruangan tetap tenang. Salah satunya membuka laptop dan menyalakan peta satelit tambang secara real-time. Dergit, these Indonesian soldiers, they know where to go. Smart boys, too smart, not a problem. Di sisi lain, Rama dan timnya bergerak cepat menyusuri lorong barat yang belum dijaga. Mereka melompati kabel-kabel tua, melewati jalur lift tambang yang sudah tak berfungsi. Tapi ketika mereka hampir mencapai ruang penyimpanan, klik! Jebakan aktif. Lari. ZZZZTTTT. Arus listrik mengalir di sepanjang dinding logam. Salah satu prajurit, Prakaroni, tersambar dan terpental ke belakang. Tubuhnya mengejang, terbakar setengah badan. Roni, tahan! Rama berteriak sembari menarik tubuh temannya dari medan listrik. Tapi, Prakaroni hanya bisa tersenyum tipis, mulutnya mengucap lirih, lanjutkan. Selamatkan mereka. Tubuhnya kemudian lemas, jiwanya pergi, menyatu dengan tanah Papua yang ia bela. Rama mengepalkan tinju, wajahnya bergetar. 2 orang sudah gugur, mereka belum pun bertemu musuh utama. Kita harus lebih cepat, kalau tidak, semua sandera akan dibantai. Mereka tiba di ruang penyimpanan sebuah ruangan kosong bekas penyimpanan bahan peledak. Di sana, mereka menemukan sesuatu yang tak masuk akal. Puluhan peti kayu besar bertuliskan huruf asing.
dan logo perusahaan pertambangan dari Amerika dan Australia. Rama membuka satu kotak. Di dalamnya, senjata, senapan laras panjang, peluru kaliber tinggi, alat pengacak sinyal, bahkan drone mini siap pakai. Semua bukan buatan Indonesia. Semuanya masih tersegel. Ini bukan persediaan OPM. Ini kiriman langsung dari luar negeri. Ini ekspor senjata ilegal. Dan sudah pasti ada yang bantu dari dalam negeri. Tak mungkin ini bisa lewat pelabuhan tanpa izin. Sersan Darto menatap Rama penuh amarah. Negara kita dijual, Letnan, demi tambang ini, demi logam sialan itu. Rama hanya bisa mengangguk pelan. Tapi sebelum mereka bisa melanjutkan pencarian, Dartip, Sandi menangkap sinyal lagi. Kali ini, lebih kuat. Letnan, ini sinyal Sandra. Mereka memancarkan sinyal darurat melalui alat pelacak mikro yang disematkan di helm pengaman mereka. Rama tersentak. Mereka masih hidup. Di mana lokasinya? Sandi menunjuk ke peta digital. Lorong bawah, tepat di bawah ruang kendali utama. Tapi jalurnya dijaga ketat. Ada 5 titik sniper. Kita harus potong dari ruang sisa peledak, tembus ke ruang pengeboran, lalu menyusup ke bawah. Rama menatap semua rekannya. Ini titiknya. Kita selesaikan misi ini. Tak peduli ada berapa musuh di depan. Kita selamatkan mereka, dan kita bongkar pengkhianatan ini. Dari kejauhan, suara langkah kaki mulai terdengar. Tim pemburu OPM bergerak ke arah mereka. Rama menyeringai. Biar mereka datang. Kita beri mereka kejutan. Ini tanah kita, dan kita yang akan menulis sejarahnya. Darah sudah 2 kali menodai lorong tambang malam itu. Ratu Wahyu gugur karena ranjau kawat tersembunyi. Prakaroni menyusul. Tubuhnya hangus karena jebakan listrik yang dirancang untuk membunuh secara diam-diam. Di hadapan Letda Rama kini bukan lagi sekadar misi tempur ini sudah berubah menjadi medan pertaruhan antara nyawa rekan-rekannya atau kebenaran yang selama ini dikubur di balik tambang. Letnan, kita tinggal 6 orang. Jalan kita diblokir dan musuh sudah tahu kita di sini. Kita masih lanjut? Tanya Sersan Darto, napasnya berat, pelipisnya mengucur darah akibat serpihan logam sebelumnya. Rama menatap mata mereka satu persatu. Meski kelelahan membebani, tak satu pun dari ke-6 prajurit itu menunjukkan keinginan mundur. Tapi ia tahu, keputusan kali ini tak boleh salah. Jika mereka tetap menyusup ke lorong bawah dan gagal, bukan hanya Sandra yang hilang, tapi seluruh rahasia kelam tambang ini akan ikut terkubur bersama mereka. Kita bagi 2 tim. Aku, Darto, dan Sandi menyusup ke ruang bawah untuk selamatkan para Sandera. Kalian bertiga cari akses ke ruang kendali utama. Amankan data dan rekam percakapan dari para agen asing itu. Tapi Letnan, kalau kita terpisah, kemungkinan kita tidak bisa saling bantu. Kalau salah satu tim gagal maka tim yang hidup harus bawa bukti ke Jakarta, apapun yang terjadi. Potong Rama cepat. Tatapannya tak main-main. Siap, Letnan. Beberapa menit kemudian, tim Rama bergerak dalam 2 arah. Tim penyelamat menyusup ke jalur pengeboran lama menggunakan peta tua yang mereka temukan. Dinding-dinding tambang tampak rapuh, genangan air hitam menampung sisa-sisa hujan dari permukaan. Bau oli bercampur karat membuat udara semakin sesak. Langkah demi langkah mereka tempuh dalam diam, hanya diselingi isyarat tangan. Tapi saat mereka hampir mencapai titik koordinat para Sandera, tiba-tiba, zes, prit, klik. Rama berhenti mendadak. Ia menunduk. Kamera pengawas tersembunyi. Ukurannya kecil, ditanam di antara retakan batu. Mereka tahu kita datang. Siapkan senjata, jangan ragu. Siapapun yang tak pakai lambang merah putih tembak. Dan benar saja, tak sampai 5 menit kemudian, suara sepatu berat terdengar mendekat dari lorong depan. Gerak-gerak, kontak senjata. Letusan senapan pecah di lorong sempit. Cahaya tembakan memantul di dinding logam, menciptakan siluet kematian. Rama berlindung di balik tang logam bekas. Sersan Darto melepaskan tembakan cepat, menjatuhkan 2 pria bersenjata laras panjang. Tapi dari cara mereka bergerak dan menembak, ini bukan OPM, ini pasukan bayaran. Tubuh mereka kekar, seragam mereka hitam.
senjata mereka, buatan luar, dan yang paling membuat Rama merinding. Mereka tak bicara sepatah kata pun, tidak berteriak, tidak memanggil. Mereka menembak, seperti robot pembunuh. Darto, tembak lampu, bikin gelap total. Kita pakai night vision. Darto menembak ke atas. Cahaya padam. Seketika, kegelapan mutlak menelan lorong. Dengan keunggulan penglihatan malam, Rama dan timnya menghabisi sisa lawan. Suara arangan terakhir dari para tentara bayaran itu perlahan menghilang. Ayo cepat, kita sudah dekat. Di ujung lorong, mereka tiba di ruangan berbentuk setengah lingkaran. Di sana, 21 sandera terikat dalam posisi duduk, sebagian sudah pingsan, beberapa luka berat. Di antaranya ada 3 wanita, termasuk 1 berkeluarga negaraan asing. Teh Ani, kami, tolong kami. Suara lemah seorang pria tua menyambut mereka. Rama segera memotong ikatan. Darto mengamankan pintu, Sandi membuka alat medis darurat. Kami dari tim Satgas. Kalian aman sekarang. Kami akan keluarkan kalian satu persatu. Tapi kalian harus ikut instruksi kami. Salah satu sandera wanita asing berambut pirang berbisik dalam bahasa Inggris. They're not just rebels. They have someone inside your government. We overheard them. Someone from Jakarta. He ordered all of this. Rama menoleh cepat. Siapa? Wanita itu menggigil. I don't know thy name, but they called him Tuan Kepala. He said the Indonesian army will never know the truth, because the order came from the top. Darah Rama berdesir. Ini bukan lagi soal tambang. Ini bukan sekadar operasi militer. Ini konspirasi. Dan yang terlibat adalah orang dalam pemerintah sendiri. Sementara itu, tim kedua yang menyusup ke ruang kendali mengalami perlawanan sengit. 2 anggota terluka, tapi mereka berhasil membawa 1 hard disk utama dari ruang kontrol dan 1 rekaman suara percakapan antara agen asing dan komandan OPM. Isinya mengejutkan, bahwa semua hasil tambang melalui jalur udara, kami akan bayarkan per kilogram. Sisanya biar kami urus lewat PBB. Jangan khawatir, media akan kami kendalikan. Indonesia takkan bisa buka mulut kalau kita sudah kuasai opini internasional. Tim Rama segera mengatur evakuasi, tapi mereka tahu jalan keluar tidak mudah. Lorong utama sudah dipasangi ranjau, dan satu-satunya akses yang tersisa adalah lift kargo tua yang sudah lama tak dipakai. Kalau kita pakai lift itu, bisa runtuh kapan saja. Tapi kalau tidak, kita harus melawan pasukan bersenjata lengkap. Kata Sandi, bingung. Rama menatap Sandera. Matanya berpindah dari satu wajah lelah ke wajah lainnya. Beberapa menangis, beberapa hanya memandang kosong. Kita pakai lift itu. Ucapnya mantap. Kita coba hidup. Tapi kalaupun mati, kita mati membawa kebenaran. Mereka menaiki lift perlahan. Roda tua lift berderit nyaring, membuat detak jantung seisi ruangan berdebar lebih keras. Suara dari atas makin keras. Suara tembakan. Suara teriakan. Lalu, brak! Tiba-tiba lift berhenti mendadak. Kabelnya bergetar hebat. Semua orang menjerit. Lantai bergoyang. Rama segera menahan tubuh Sandera di tengah. Pegangan semuanya. Jangan panik. Lift terhenti. Hanya beberapa meter sebelum keluar dari perut tambang. Dan tepat saat mereka mengira akan jatuh, pintu atas dibuka. Cahaya masuk. Letnan Rama, ini kami, tim penyelamat dari Pos Timika. Rama menoleh cepat. Di atas sana, pasukan tambahan datang. Mayor Andika sendiri yang turun langsung memimpin evakuasi. Kami tangkap siaran radio kalian. Kami dengar semuanya. Kami datang secepat mungkin. Rama menghela napas dalam. Mereka selamat untuk saat ini. Tapi, cerita belum selesai. Sementara mereka kembali ke pos utama dan semua sandera diobati, Rama menyerahkan hard disk dan rekaman suara ke Mayor Andika. Mayor itu membuka isinya, membaca pelan-pelan, lalu menatap Rama lama. Kalau ini benar, kita bukan lagi melawan OPM, kita melawan sistem. Dan sistem itu mengakar sampai ke ibu kota. Rama mengangguk. Saya siap, Pak, kalau saya harus berhadapan dengan pengkhianat berseragam.
atau pejabat berdasi. Saya tetap pilih negeri ini. Dan malam itu, di balik kemenangan yang pahit, mereka tahu, konflik sebenarnya baru saja dimulai. Jakarta, 3 hari setelah evakuasi tambang Mimika. Di ruang rapat rahasia gedung Kementerian Pertahanan, suhu politik menghangat. Bukan karena hawa dari pendingin ruangan yang rusak, tapi karena data yang dibawa Letda Rama dan timnya dari Papua. Rekaman audio berdurasi hampir 50 menit itu kini diputar berulang-ulang oleh para perwira tinggi. Dan setiap kali suara itu diperdengarkan, ruang yang tadinya penuh kepercayaan berubah menjadi kubangan kecurigaan. Pastikan logistik mereka aman. Kirim lewat pelabuhan utara, lewat jalur yang sudah kami beli. Jangan khawatir soal militer, mereka akan dibutakan. Yang penting nikelnya lancar ke luar negeri. Indonesia cukup diberi remah-remah. Sisanya, milik kita. Gate, the war will cover our tracks. Let them fight. Let the locals bleed. As long as we get the metal, the rest are expendable. Letda Rama berdiri di sisi kanan ruangan, tegap dan tak bergeming, meski sorotan mata para jenderal menusuk seperti ujung bayonet. Di sampingnya, Mayor Andika duduk bersila dengan ekspresi keras bukan karena takut, tapi karena ia tahu di antara orang-orang inilah pengkhianat itu bersembunyi. Rekan-rekan, mohon maaf, tapi rekaman ini tak bisa dibantah. Kita sedang dijebak oleh permainan licik pihak luar dan didukung oleh mereka yang justru berada di dalam lingkaran kekuasaan kita. Ucap Andika dengan nada tegas. Salah satu jenderal bintang 2 memukul meja. Kalian menuduh tanpa bukti nama. Ini penghinaan terhadap institusi. Bisa kalian bayangkan dampak diplomatik jika tuduhan ini bocor? Rama menjawab cepat, matanya tajam. Justru karena itu, kami datang dengan bukti. Kami punya log transaksi pengiriman senjata dari luar negeri ke pelabuhan milik perusahaan nikel milik swasta yang terdaftar di bawah nama. Ia menarik napas. Anak dari salah satu menteri. Ruangan seketika senyap. Tidak ada yang berani bersuara. Mayor Andika bangkit, menatap seluruh hadirin. Kami tidak datang membawa tuduhan. Kami datang membawa kebenaran. Kalau kebenaran ini terlalu menyakitkan, silakan kalian tentukan. Kalian berdiri bersama negeri ini atau bersama mereka yang menjual tanah air demi uang asing? Namun, 2 jam setelah pertemuan rahasia itu selesai, keanehan terjadi. Mayor Andika dipanggil ke pusat, tapi bukan untuk menerima pujian, melainkan diperiksa atas dugaan pelanggaran operasi rahasia tanpa izin komando pusat. Dan Letda Rama ditugaskan kembali ke pos awal di Papua tanpa penjelasan. Pak, ini bukan prosedur biasa. Kita bawa bukti, kita bawa sandera selamat, tapi malah kita yang dipinggirkan? Tanya Rama saat melepas seragam loreng di baraknya. Mayor Andika tersenyum tipis. Pahit, itulah harga dari kebenaran, Rama. Di negeri yang terlalu lama dikendalikan uang dan kepentingan, kebenaran seperti virus. Mereka ingin kita menghilang sebelum kita menyebar lebih jauh. Tapi Rama tak diam. Di malam yang basah, ia mendatangi rumah seorang wartawan senior Nurhayati Farida. Jurnalis investigasi kawakan yang dikenal tak takut mati demi satu kata. Fakta, di meja kayu kecil, Rama menyerahkan semua data rekaman, log pengiriman, daftar nama investor asing, hingga nama-nama pejabat lokal dan pusat yang terlibat dalam permainan nikel berdarah ini. Saya tak bisa lagi percaya pada atasan saya, tapi saya percaya pada pena Anda. Sebarkan ini, sebelum kami semua dibungkam. Nurhayati menatap data itu, tangannya gemetar. Lalu matanya menatap Rama, penuh keyakinan. Kalau data ini benar, ini bukan skandal nasional. Ini pengkhianatan tingkat negara. Keesokan harinya, sebelum berita sempat tayang di media online, server kantor redaksi tempat Nurhayati bekerja dibakar. 2 wartawan hilang. Nurhayati sendiri ditabrak oleh mobil tak dikenal dan kini koma di ruang ICU rumah sakit pusat. Rama terpukul, tapi ia tahu musuh sebenarnya sudah bergerak dan mereka jauh lebih kuat, lebih lisik, dan lebih berani dari yang ia perkirakan. Sementara itu, di Papua, OPM yang tadinya berpesta karena berhasil kuasai tambang, kini porak-poranda.
Informasi yang Rama dan timnya bocorkan membuat tentara melakukan penyisiran besar-besaran. Beberapa markas berhasil direbut, banyak militan tewas, tapi Matthias Wenda menghilang. Yang lebih mengkhawatirkan, satu pengiriman nikel terbesar dalam sejarah Indonesia yang sedianya dikirim ke Cina tiba-tiba dibatalkan. Sebagai gantinya, nikel itu dikirim ke markas NATO di luar negeri lewat jalur diplomatik milik negara sahabat. Mereka tak lagi sembunyi-sembunyi. Mereka mencuri di siang bolong karena mereka tahu tidak ada yang bisa menghentikan mereka, kata Mayor Andika lirih di sel tahanannya. Rama mengunjunginya. Di balik jeruji, Andika menggenggam tangan Rama dengan kuat. Kau harus teruskan ini. Jangan berharap pada pers. Jangan berharap pada media. Harus dari dalam. Cari siapa itu Tuan Kepala. Selama dia masih di sana, darah Papua akan terus ditumpahkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rama memutuskan, ia tak lagi sekadar tentara. Ia adalah penyintas, pemburu, dan saksi. Ia akan mengorbankan semuanya demi kebenaran yang lebih besar, meski itu berarti melawan negaranya sendiri. Jakarta tak lagi tenang bagi Letnan II Rama. Sejak data konspirasi tambang nikel bocor ke tangan media alternatif, ia merasa setiap langkahnya diawasi. Bukan oleh musuh bersenjata di hutan seperti yang biasa ia hadapi, tapi oleh mata-mata berjas rapi yang mengendalikan permainan dari balik tirai kekuasaan. Setiap malam ia berpindah tempat. Setiap pagi ia memeriksa ulang ponselnya. Bahkan nomor rekeningnya dibekukan tanpa alasan jelas. Ia bukan hanya dicopot dari tugas militer, ia sedang dihapus dari sistem negara. Kau resmi jati hantu, Rama, ucap sahabat lamanya, Kopral Tegar, yang diam-diam menyambutnya di kontrakan kecil kawasan Jakarta Selatan. Kalau kau tertangkap, tak ada satupun institusi yang akan mengaku pernah mengenalmu. Biarkan saja, aku tak butuh pengakuan. Aku hanya perlu satu hal, siapa Tuan Kepala itu? Sementara itu, di ruang rapat privat Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 5 pria berjas berkumpul dalam pertemuan malam tertutup. Salah satu dari mereka, pria setengah baya dengan rambut disisir licin dan pin emas di dadanya, memutar rekaman suara Rama saat berbicara dengan wartawan Nur Hayati. Kalau data ini benar, ini bukan skandal nasional. Ini pengkhianatan tingkat negara. Pria itu mengangkat alis, lalu mengangguk ke arah pria lain di pojok ruangan. Eliminasi semua yang terlibat. Buat seolah-olah kecelakaan. Jangan ada jejak ke kementerian. Pastikan Letnan Rama tidak melihat fajar berikutnya. Di sisi lain Jakarta, Rama berhasil menghubungi satu-satunya orang yang mungkin tahu siapa Tuan Kepala mantan anggota BIN yang sudah pensiun, Kolonel Purn Harun. Ia dikenal sebagai pembisik para presiden terdahulu dan memiliki jaringan intelijen bayangan yang masih aktif. Meski tubuhnya sudah renta, di sebuah rumah tua di Bogor, Kolonel Harun menatap Rama dengan sorot mata tajam meski fisiknya sudah ringkih. Kau gila, nak, yang kau sentuh bukan sekadar pejabat, tapi jantung dari sistem ekonomi politik negeri ini. Kau tahu nikel itu emas baru, bukan? Di balik tambang itu, ada kontrak 30 tahun dengan perusahaan-perusahaan besar. Mereka bukan hanya asing, mereka ikut menyusun isi undang-undang kita. Dan siapa Tuan Kepala? Harun terdiam lama, menyeruput tah. Dia adalah Menteri Koordinator yang mengatur energi, investasi, dan pertahanan secara tidak resmi. Nama aslinya tak ada di SK manapun, tapi semua orang penting lapor padanya. Bahkan presiden pun dipaksa kompromi dengannya. Namanya Hario Santosa. Rama mengepal tangannya. Ia pernah melihat nama itu di dokumen yang ia salin dari laptop agen asing di tambang, di daftar transaksi, di salinan kontrak ekspor ilegal. Malam itu, Rama bertekad. Ia tahu hidupnya tak akan lama. Tapi kalau ia bisa menyingkap wajah asli Hario Santosa ke publik, mungkin akan ada kesempatan meski kecil bagi rakyat Indonesia untuk membuka mata. Ia mulai menyusun strategi gila, menerobos acara tertutup forum investasi yang akan dihadiri Hario Santosa malam lusa
disiarkan secara terbatas di TV nasional. Ia tahu itu adalah panggung kematian, tapi juga satu-satunya cara. Hari H, gedung pertemuan di kawasan Sudirman dipenuhi tamu undangan. Di antara mereka, investor dari Amerika, Eropa, hingga Timur Tengah. Di panggung utama, Hario Santosa berdiri gagah dengan senyum khas politisi dan pidato panjang soal pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya nasional. Tak ada yang tahu, di antara kerumunan staf dan teknisi panggung, Rama menyamar sebagai kru siaran. Di dalam ranselnya, rekaman suara, data dokumen tambang, dan satu alat transmitter yang bisa menyiarkan sinyal ke jaringan radio amatir publik. Tepat saat Hario mulai membanggakan keberhasilan proyek nikel dan penguatan peran negara, Rama menekan tombol siaran darurat. Perhatian kepada rakyat Indonesia, ini data asli perampokan nikel Papua. Yang berbicara adalah tentara aktif yang telah dikhianati oleh negerinya sendiri. Suaranya menggema di speaker cadangan. Ruang acara panik. Beberapa orang berlari, pasukan pengamanan mulai bergerak. Rama muncul di sisi panggung, langsung menodongkan mikrofon ke arah Hario yang terdiam. Katamu tambang itu untuk rakyat, lalu kenapa hasilnya dibawa ke luar negeri lewat jalur gelap? Katamu ini untuk pembangunan, tapi kenapa 2 prajuritku mati tanpa pengakuan? Dan kenapa wartawan yang kuberi data koma karena kecelakaan yang kalian rekayasa? Hario tak bicara. Tapi seorang pria berjas dari belakang panggung menarik pistol kecil. Dor, letusan itu membungkam segalanya. Tubuh Rama jatuh ke panggung. Darah membasahi dada kirinya. Tapi, sebelum napas terakhirnya hilang, rekaman yang ia nyalakan sudah menyebar ke jaringan radio amatir. Dalam waktu 15 menit, video dan suara Rama tersebar ke media sosial. Meski akun resminya ditutup, salinannya diunggah ulang ribuan kali. Hashtag darurat nikel dan Rama bicara menjadi trending dunia. Masyarakat turun ke jalan. Mahasiswa berdemo. Aktivis hukum mulai menekan parlemen. Dan nama Hario Santosa menjadi topik paling dicari di Indonesia selama 24 jam terakhir. Di ruang ICU, Nurhayati Farida membuka matanya. Ia melihat layar berita menampilkan wajah Rama, dan ia tahu darah Rama tak tumpah sia-sia. Malam itu, Indonesia tak tidur. Satu suara dari seorang prajurit yang terluka, dikhianati, dan akhirnya gugur di atas panggung, telah membangunkan jiwa-jiwa yang terlalu lama diam. Video Letda Rama berdarah di atas mimbar forum investasi menyebar lebih cepat dari berita apapun di tahun itu. Tak hanya di Twitter, Facebook, dan Instagram, tapi di jalan-jalan, di warung kopi, di masjid dan gereja, bahkan di markas-markas tentara. Letda Rama sudah mati, tapi semangatnya hidup, dan kini membakar seluruh negeri. 1 hari setelah penembakan Letda Rama, puluhan ribu massa memadati depan gedung DPR, mahasiswa, buruh, aktivis lingkungan, tokoh adat Papua, jurnalis, hingga mantan prajurit veteran berdiri dalam barisan yang sama. Usut kematian Letda Rama, tangkap Hario Santosa, kembalikan tambang pada rakyat. Suara-suara itu menggema hingga langit gelap tak mampu menahannya. Bendera merah putih dikibarkan setengah tiang, bukan hanya sebagai tanda duka, tapi sebagai simbol penghormatan terakhir pada prajurit yang dibuang karena membela rakyat. Sementara itu, di ruang bawah tanah sebuah rumah sakit militer yang tak terdaftar di sistem Kemenkes, Rama masih hidup. Ya, ia diselamatkan. Peluru yang menembus tubuhnya memang nyaris mengenai jantung, tapi tubuhnya yang terlatih dan penanganan cepat dari sahabat lamanya, Kopral Tegar, membuatnya bertahan dalam keadaan kritis. Namun hanya 3 orang yang tahu hal ini, Kopral Tegar, Kolonel Harun, dan seorang dokter militer yang berutang budi pada almarhum ayah Rama. Kenapa kalian tak umumkan aku masih hidup? Tanya Rama lirih dengan suara nyaris hilang. Tubuhnya penuh perban. Kolonel Harun menatapnya tajam. Karena jika mereka tahu kau hidup, mereka akan kirim algojo lain. Tapi sekarang, dunia menganggapmu pahlawan mati.
Dan itu kekuatan yang lebih besar dari hidupmu sendiri. Rama terdiam. Ia menatap berita di layar kecil tablet. Ribuan orang bergerak. Media luar negeri mulai menyorot keterlibatan asing dalam tambang nikel Papua. Pemerintah mulai terguncang. Bahkan 2 jenderal aktif diam-diam menyatakan mundur dari jabatannya. Kau sudah menciptakan gelombang, Rama. Sekarang, kita harus hantam pusatnya. Di sisi lain Jakarta, Hario Santosa mulai terdesak. Di kediaman mewahnya yang dijaga ketat, ia memukul meja, wajahnya memerah. Kenapa kalian biarkan video itu lolos? Bukankah sistem sudah diputus? Kenapa wartawan itu belum mati juga? Seorang ajudannya berbicara lirih. Maaf, Pak, tapi sekarang, beberapa media mulai berani menyiarkan ulang. Bahkan BBC dan Al Jazeera menghubungi istana. Hario mencengkeram lengan kursinya. Matikan semua saluran. Saya tidak peduli, bayar siapa saja di mahkamah, di PR, bahkan di militer. Saya tak boleh tersentuh. Tidak boleh, namun yang Hario tidak tahu adalah satu regu TNI khusus mantan anggota tim Rama telah diam-diam membelot dari sistem dan kini membentuk unit gerilya intelijen. Mereka menyebut dirinya Bayang Merah. Dipimpin oleh Sersan Darto dan Sandi, 2 orang terakhir yang bersama Rama di tambang Papua. Misi mereka, menangkap Hario Santosa hidup-hidup, bukan untuk dibunuh, tapi untuk dibawa ke Papua. Biarkan dia melihat dengan mata kepala sendiri, tanah yang ia rampok, dan darah yang ia tumpahkan. Biarkan dia diadili oleh rakyat yang tak pernah dia anggap manusia. Di Papua, ribuan warga adat turun dari pegunungan. Mereka menduduki tambang yang selama ini dikuasai oleh perusahaan asing. Bendera OPM bahkan tidak lagi dikibarkan karena perjuangan ini bukan soal kemerdekaan semu. Ini soal keadilan. Warga menggali tanah sendiri. Mereka menulis pesan dengan batu-batu, ini bukan milik kalian. Dan ketika video tulisan itu viral, seluruh negeri tahu. Papua bukan hanya luka, tapi amarah. Akhirnya, Bayang Merah berhasil menyusup ke kediaman Hario Santosa. Lewat lorong bawah tanah yang dirancang untuk pelarian darurat, mereka memutus sistem keamanan, mengelabui penjaga pribadi, dan menangkap Hario dalam keadaan ketakutan. Siapa kalian? Aku pejabat negara. Kalian tak bisa seenaknya menangkapku. Aku akan bawa kalian ke pengadilan. Sersan Darto menatapnya dingin. Tenang, Pak, Anda akan kami bawa ke pengadilan. Tapi bukan yang Anda kenal. Ini pengadilan rakyat di tanah Papua. Di depan para ibu yang anaknya mati karena tambang yang Anda kuasai. Di depan para prajurit yang dikubur tanpa bendera. Dan perjalanan dimulai. Sebuah pesawat kecil, tak terdaftar di rute sipil, membawa Hario Santosa ke tanah yang ia rampok. Ke lorong tambang yang masih menyimpan darah dan peluh. Ke kampung yang tak pernah ia kunjungi, tapi selalu ia ambil hasilnya. Di sana, rakyat sudah menunggu. Ketika kaki Hario menjejak tanah merah Papua, ribuan mata menatapnya. Wajah-wajah yang pernah hanya dianggap angka statistik kini berdiri sebagai hakim. Dan ketika ia didudukkan di tengah lapangan, di bawah matahari sore, seseorang berjalan keluar dari barisan rakyat. Letda Rama. Tubuhnya masih lemah, tapi tegak. Bekas luka di dadanya belum kering, tapi mata dan suaranya lebih tajam dari peluru manapun. Kau tidak berhak menyentuh tanah ini, Hario. Tapi hari ini, kau akan mendengar suara mereka yang kau diamkan. Ini Papua, dan hari ini, Papua bicara. Langit Mimika memerah, bukan karena senja, tapi karena ribuan pasang mata-mata yang basah, tajam, penuh luka, semuanya memusat pada satu titik. Seorang pria tua bernama Hario Santosa, yang kini terduduk lemah, dibalut baju tahanan rakyat dari karung goni. Tak ada kursi mewah, tak ada mikrofon canggih. Yang ada hanya tanah merah, tikar pandan, dan panggung bambu tempat pengadilan rakyat pertama dalam sejarah Papua akan digelar. Di depan Hario, duduk para pemimpin adat, mantan prajurit TNI, jurnalis, dan korban-korban tambang yang pernah kehilangan anak, suami,
atau rumah karena proyek nikel yang tak pernah mereka minta. Dan di barisan saksi, berdiri Ledda Rama. Tubuhnya masih disangga tongkat kayu, tapi suaranya lantang, membelah udara sore yang panas. Aku tak bicara sebagai tentara. Aku bicara sebagai anak bangsa. Aku bersumpah. Aku melihat dua sahabatku mati di lorong tambang karena jebakan kalian. Aku melihat anak kecil terkubur di lumpur merah akibat longsoran yang dibiarkan perusahaan tambang. Dan aku melihat data yang menunjuk langsung padamu. Haryo mencoba tertawa kecil. Ini tidak sah. Tidak ada kekuatan hukum. Ini mainan. Aku pejabat negara. Kalian tak punya kewenangan. Ketua adat berdiri perlahan. Suaranya serak tapi tegas. Hukum negara tak lagi bekerja saat negara membunuh rakyatnya sendiri. Hari ini, engkau tidak diadili oleh sistem. Engkau diadili oleh hati nurani bangsa. Dan Papua bukan lagi diam. Lalu satu persatu saksi maju ke depan. Seorang ibu tua membawa foto anaknya seorang karyawan tambang yang dinyatakan hilang setelah memprotes sistem kerja tak manusiawi. Matanya sembab. Anak saya bukan penjahat. Dia cuma ingin upahnya dibayar. Tapi dia tak pernah pulang. Yang kembali, hanya jam tangannya. Dan tanda tangan palsu di surat pemecatan. Seorang ex-militan OPM yang kini sudah kembali ke NKRI, maju dengan suara berat. Saya pernah angkat senjata karena saya pikir negara tak peduli. Tapi sekarang saya tahu, bukan negara yang salah, tapi orang-orang seperti dia yang jadikan darah kami jeti jalan dagang. Seorang jurnalis muda, rekan Nurhayati Farida, membaca isi flash disk yang Rama titipkan, isi kontrak ekspor nikel gelap, daftar transaksi di luar negeri, bukti rekening luar negeri atas nama perusahaan boneka milik keluarga Haryo. Total kerugian negara, lebih dari 25 triliun rupiah. Tapi nilai nyawa, tak bisa dihitung. Haryo mulai gelisah. Ia mencoba berdiri. Semua itu fitnah. Aku hanya menjalankan perintah. Bahkan presiden tahu semua ini. Ledda Rama langsung mendekat. Jangan serat nama presiden. Tak ada dokumen yang kau tunjukkan. Kau sembunyi di balik jabatan. Tapi kau tak bisa sembunyi dari tanah ini. Lihat, Rama menunjuk ke sekitar. Ini tanah yang kau keringkan. Ini warga yang kau rampas hidupnya. Ini prajurit-prajurit yang dikubur tanpa nama karena laporanmu kau bakar sebelum sampai ke Jakarta. Suara tangis pecah. Dari belakang panggung, ibu dari Pratu Wahyu yang gugur karena ranjau maju tertatih-tatih, membawa sepasang sepatu militer anaknya yang kini sudah lapuk. Ia berdiri di depan Haryo, lalu melempar sepatu itu ke dadanya. Anakku mati bukan karena perang, tapi karena kalian. Kalian kirim mereka ke neraka, lalu bilang mereka hilang kontak. Tapi kami tahu, darah anakku ada di tanganmu. Haryo menangis, tapi tak ada simpati. Karena air mata di hadapan mayat takkan cukup untuk menebus dosa. Usai kesaksian terakhir, Ketua Pengadilan Rakyat seorang pemuka agama, mantan tentara dan tokoh adat membacakan putusan. Haryo Santosa dinyatakan bersalah oleh suara rakyat atas kejahatan terhadap kemanusiaan, pengkhianatan terhadap negara, dan penghancuran lingkungan hidup di tanah Papua. Hukumanmu, engkau akan dikurung di tambang tua tempat prajurit-prajurit gugur. Engkau akan makan dari tanah yang kau rampok, dan engkau akan hidup bersama luka yang kau buat tanpa pelarian. Dan semua hartamu disita untuk membangun rumah sakit, sekolah, dan jalan di Papua. Kau tak akan mati cepat, Haryo, karena kematian adalah pembebasan. Kami ingin kau hidup dan melihat bahwa tanah ini akan pulih tanpa dirimu. Dan ketika Haryo dibawa ke lorong tua, tempat Roni dan Wahyu gugur, ia tak lagi berteriak, ia tak lagi mengancam, ia hanya menangis dalam diam. Dinding tambang yang dingin menjadi saksi terakhir dari seorang pria yang pernah menganggap dirinya penguasa tanah Papua. Kini ia hanya bayangan, terkurung, terbuang, terhapus. Sementara itu, Ledda Rama kembali ke Jakarta, masih dalam status mati secara administratif. Tapi kini, rakyat tahu siapa dia.
Nama Rama menjadi simbol gerakan anti korupsi dan penyelamatan sumber daya alam. Foto wajahnya dicetak di kaos, bendera, mural jalanan. Anak-anak sekolah di Papua diajari kisahnya bukan sebagai pahlawan perang, tapi sebagai saksi kebenaran. Dan di lorong barak sunyi, Rama menatap langit pagi. Aku masih hidup, tapi bukan untuk dirayakan. Aku masih hidup untuk menjaga agar negeri ini tak lagi dijual. Setahun setelah Pengadilan Rakyat Papua, tanah yang dulu basah oleh darah kini perlahan menumbuhkan harapan. Tambang yang selama bertahun-tahun menjadi ladang maut, kini berubah menjadi pusat pelatihan dan pendidikan pertambangan rakyat yang dikelola oleh pemerintah daerah, tokoh adat, dan perwakilan masyarakat lokal. Papua mulai bangkit, bukan karena bantuan dari luar, bukan karena janji kosong politisi, tapi karena darah, air mata, dan pengorbanan dari mereka yang dulu dianggap tak penting. Di sebuah sekolah dasar yang dibangun dari dana sitaan kasus korupsi tambang, seorang anak kecil bernama Niko berusia 7 tahun menyanyikan lagu Indonesia Raya di lapangan. Ia mengenakan seragam bersih, dan pada topinya tersemat pin kecil bergambar wajah seorang pria berseragam loreng dengan luka di dada. Ledda Rama, kami diajari tentang dia, Bu, kata Niko pada gurunya. Katanya, dia tentara yang jujur dan berani. Karena dia, sekolah ini ada. Sang guru tersenyum, menahan air mata. Ya, Niko, karena dia. Dan karena semua orang yang berani mengatakan tidak pada ketidakadilan. Sementara itu di Jakarta, Ledda Rama masih hidup di dalam bayang-bayang. Secara hukum, ia masih dinyatakan gugur dalam tugas. Tak ada kartu identitas, tak ada hak sipil. Namun pemerintah yang baru hasil tekanan publik dan reformasi besar diam-diam memberikan ruang perlindungan untuknya. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana di lereng pegunungan, menulis buku, berkebun, sesekali mengajar pendidikan bela negara untuk anak-anak muda. Tak ada kemewahan, tak ada kehormatan, tapi ada ketenangan. Dan setiap malam, ia menatap langit dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini cukup membayar nyawa teman-temanku yang gugur? Jawabannya selalu sama, belum. Tapi setidaknya, tanah ini tak lagi dijual. Di Mimika, makam Pratu Wahyu dan Prakaroni kini menjadi tempat ziarah rakyat. Di sana berdiri monumen kecil bertuliskan, untuk mereka yang gugur, bukan karena kalah, tapi karena memilih melawan saat yang lain memilih diam. Tanah Papua tidak lupa. Di pusat kota Timika, berdiri Museum Darah Nikel. Di dalamnya, pengunjung bisa menyaksikan dokumentasi utuh tentang konspirasi tambang, foto-foto Ledda Rama dan timnya, rekaman suara asli Haryo Santosa, hingga surat terakhir yang ditulis Rama untuk ibunya. Bu, kalau aku gugur, jangan tangisi aku. Tapi tolong, ceritakan kisahku pada anak-anak Papua. Ceritakan bahwa negeri ini pernah dilukai, tapi juga pernah diselamatkan oleh rakyatnya sendiri. Sang wartawan, Nurhayati Farida, kini sudah pulih. Ia menerbitkan buku investigasi berjudul Tambang Berdarah, Negeri yang Terluka yang menjadi bestseller dan digunakan sebagai bahan ajar di berbagai universitas. Ia berkeliling Nusantara, menyampaikan satu pesan penting, jangan biarkan rakyat jauh dari informasi. Karena saat mereka tahu, mereka akan tahu cara melawan. Dan Haryo Santosa, ia masih hidup, masih di lorong tambang tempat ia dikurung. Tak diberi televisi, tak ada sinyal, tak ada kemewahan. Setiap hari, ia mendengar suara anak-anak sekolah bernyanyi di atas tanah yang dulu ia rampas. Dan setiap malam, ia menulis, mencoba membela dirinya. Tapi tak ada kertas yang keluar dari ruangan itu. Ia telah menjadi hantu dari sistem lama. Sore itu, Rama berjalan di tepi sawah kecil di dekat rumahnya. Ia melihat anak-anak desa bermain, tertawa, menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dengan polos. Kalian tahu lagu Tanah Airku? Tanyanya. Seorang anak mengangguk. Tahu, Ong, guru bilang, lagu itu tentang cinta yang tak bisa dibeli.
Rama tersenyum. Itu cukup, karena ia tahu, meski luka masih ada, api cahaya perlahan mulai tumbuh dari tanah merah Papua. Tanah yang dulu diam, kini bersuara. Tanah yang dulu diperah, kini belajar berdiri. Dan bangsa yang dulu pura-pura tak tahu, kini belajar untuk tidak melupakan.